Di medan perang lainnya, Xiao Li terus bertempur bersama pasukan mekanik di garis depan. Kemampuannya, badai logam, memiliki kekuatan untuk memperkuat segala sesuatu di dunia ini. Namun, yang paling kuat tetaplah penguatan terhadap senjata. Setelah melewati tangannya, senjata kesayangannya Dewa Kematian bisa meningkat kekuatannya lebih dari 30%. Dengan penguatan dari Xiao Li, para raksasa mekanik menjadi semakin brutal. Ia pun menjadi orang pertama yang menembus garis pertahanan pasukan Kekaisaran Wulan, membantai para manusia mutan di dalam kota. Sebagai panglima tertinggi dari wilayah Barat Laut, ia adalah satu-satunya komandan tingkat tinggi yang memimpin langsung di garis depan kali ini. Di sisinya, para prajurit elit dari wilayah Barat Laut mengikuti langkahnya dengan semangat tak terbendung. Mereka menerobos kota seperti badai, menghancurkan segala hal yang menghadang. Sementara itu, di atas platform raksasa dari makhluk mekanik besar, Chen Jiahao, dewa perang dari kutub utara, yang kini memiliki tingkat kekuatan aneh mencapai 9.999 poin, telah berubah menjadi meriam manusia. Ia sedang melakukan pemboman tanpa pandang bulu terhadap sisa-sisa pasukan musuh di seluruh kota. Di sampingnya berdiri Qi Yukun, dewa perang bumi, bertugas menjaga dan melindunginya. Chen Jiahao adalah tipe pejuang murni yang diciptakan untuk perang. Dalam duel 1 lawan 1, ia hampir tak memiliki keunggulan apapun. Namun di medan perang, daya hancurnya sebanding dengan seorang manusia mutan kelas White Tank. Kemampuannya sebagai meriam manusia adalah bakat khusus yang ia miliki sebagai mantan prajurit artileri, meninggalkan seluruh kemampuan bertahan dan bergerak demi mencapai kekuatan pengeboman paling ekstrim. Dari menara tinggi tempatnya berdiri, ia bisa melihat seluruh area kota di depan dengan jelas. Semua manusia kadal yang bersembunyi di balik reruntuhan dan bersiap menyerang, satu persatu terkunci dalam bidikannya dan langsung dimusnahkan. Bahkan benteng sekuat apapun atau binatang perang mekanik sebesar apapun tak mampu menahan satu tembakan saja dari Chen Jiahao. Radius serangannya mencapai 10 kilometer. Dimanapun tembakan meriamnya melintas, segalanya akan hancur lebur tanpa sisa. Bangunan-bangunan di tempat ini tidak berharga, jadi kehancurannya sama sekali tak membuat mereka risau. Bahkan, ketika gedung-gedung tinggi runtuh, para manusia kadal yang bersembunyi di bawahnya pun ikut terkubur hidup-hidup. Pasukan Barat Laut dan Legiun Mekanik bekerja sama dengan kekuatan luar biasa. Tak ada yang mampu menghentikan laju mereka. Namun, di tengah kemenangan itu, Xiao Li sama sekali tidak menunjukkan rasa puas. Ia tetap waspada, penuh kehati-hatian. Karena lawannya kali ini adalah sosok yang tidak boleh diremehkan sedikit pun. Zhang Yi mempercayakan musuh itu kepadanya bukan tanpa alasan. Lawan yang satu ini terkenal sangat licik dan kejam. Hanya seorang veteran matang seperti Xiao Li yang layak menanganinya. Saat Xiao Li memimpin pasukannya menyerang, musuh itu tidak segera muncul. Ia hanya diam menonton bagaimana pasukan Huaxu menembus kota dan membantai ribuan tentara serta manusia kadal. Kekejaman semacam itu jelas bukan milik tokoh biasa. Tuan Panglima, jalan di depan sudah berhasil kami bersihkan, tapi di sebuah pabrik tua, kami menemui masalah besar. Suara seorang prajurit terdengar tergesa-gesa. Xiao Li menoleh. Seorang perwira bawahannya berlari mendekat dengan wajah tegang dan segera memberi hormat militer. Dia adalah Gu Yu, orang kepercayaannya yang sudah lama mengikutinya dalam banyak pertempuran. Xiao Li bertanya, "Apa yang terjadi?" Gu Yu menjawab, "Musuh telah menyiapkan penyergapan di sana. Saat pasukan kita melintas, mereka melancarkan serangan mendadak. Kekuatan tembakan mereka sangat besar. Kami sementara waktu." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh Gu Yu tiba-tiba berubah menjadi bayangan putih. Tanpa tanda-tanda apapun, dari tinjunya meledak sebuah tembakan energi besar yang langsung menghantam wajah Xiao Li. Namun, ekspresi Xiao Li tetap tenang. Ia sudah tahu siapa musuhnya. Jenderal Perak, Kaut, dengan tingkat kekuatan aneh mencapai 24.000 poin, pemilik kemampuan, jubah dewa. Kekuatan itu memungkinkannya menyerap makhluk hidup apapun sebagai energi dan mengambil wujud mereka. Saat Gu Yu muncul di dekatnya, Xiao Li sudah menduga bahwa itulah Kaut.
Sebelumnya, ia telah memerintahkan seluruh pasukan agar tidak mendekatinya dalam jarak 5 meter, dan bila ada masalah, harus melapor lewat alat komunikasi. Kemampuan Kaut hanya membuatnya meniru penampilan seseorang, bukan ingatannya. Karena itu, ia tak mungkin menipu Xiaoli sepenuhnya. Menghadapi serangan mendadak itu, Xiaoli tidak bergerak sedikit pun. Namun, makhluk mekanik raksasa di bawahnya segera bertindak. Sebuah lengan baja besar terangkat, melindungi Xiaoli dari hantaman energi tersebut. Setelah menerima penguatan dari kemampuan Xiaoli, kekuatan dan pertahanan makhluk mekanik ini menjadi luar biasa menakutkan. Serangan Kaut menghantam lengan raksasa itu dan memicu ledakan besar, tapi tetap tidak mampu menghancurkannya. Kaut terkejut. "Kewaspadaanmu benar-benar tinggi," katanya dingin. Tubuhnya bergerak cepat seperti bayangan setan, berlari di sepanjang tubuh makhluk mekanik itu menuju Xiaoli Ye. Ia tahu, berada di tubuh makhluk itu adalah posisi paling aman. Di sanalah ancaman serangan bisa diminimalkan. Dari tubuh makhluk mekanik tersebut, puluhan lubang peluncur terbuka, menembakkan berbagai senjata pelacak ke arah Kaut. Namun gerakannya terlalu cepat, sudut serangan manapun tak mampu mengejarnya. Justru senjata-senjata itu malah berbalik menghantam tubuh makhluk mekanik sendiri, membuatnya tampak seperti sedang dipermainkan. Hahaha! Kaut tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap ia sudah berada di hadapan Xiaoli. Dengan sombong ia mengangkat tinjunya, menargetkan kepala Xiaoli. Dari tinjunya terpancar cahaya perak yang menyilaukan, membentuk bintang bersinar 4 sudut di udara. Serangan brutal khas Kaut, bintang dewa. Namun Xiaoli tetap berdiri tegak di atas platform makhluk mekanik. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi dari bawah kakinya, puluhan rantai hitam tiba-tiba meledak keluar. Rantai-rantai itu bukan lagi rantai biasa. Dengan bantuan kekuatan, badai logam, mereka menjadi makhluk hidup. Puluhan naga hitam sepanjang beberapa meter meraung dan menerkam Kaut. Sementara itu, menghadapi serangan bintang dewa, Xiaoli sudah mengangkat perisai tebal di depannya. Boom! Energi menghantam perisai itu dengan dahsyat. Pada permukaan perisai, terpahat wujud binatang buas yang garang, Yazi, yang membuka mulut besarnya dan menelan seluruh kekuatan serangan itu. Benar, perisai ini adalah karya Lukeran yang ditempa menggunakan logam ilahi dengan bantuan Zhang Yi. Setelah diperkuat oleh kemampuan Xiaoli, daya tahannya telah mencapai tingkat yang hampir mustahil dibayangkan. Serangan Kaut sama sekali tidak berpengaruh. Ia bahkan tidak mampu membuat Xiaoli mundur setengah langkah. Sebaliknya, dirinya sendiri kini terjebak dalam kepungan puluhan naga hitam yang menyerangnya dari segala arah. Rantai yang berubah menjadi naga jauh lebih lincah, sementara Kaut melompat dan berputar di antara tubuh mekanik itu. Gerakannya begitu cepat dan anggun, seolah ia tengah memamerkan kelincahannya. Sesuatu yang mustahil dilakukan makhluk berbasis karbon biasa. Meskipun rantai-rantai itu sangat fleksibel, namun tetap saja sulit sekali untuk menangkapnya. Namun, sebelum Kaut sempat merasa lega, dari belakangnya muncul semakin banyak rantai. Dari lengan, dada, hingga kepala tubuh mesin raksasa yang dikendalikan itu, jutaan rantai memanjang keluar bagaikan urat logam yang hidup. Di bawah kemampuan, badai logam, semua rantai itu berubah menjadi puluhan ribu naga hitam. Mereka menatap Kaut dengan tajam, seolah hendak mencabik tubuhnya menjadi serpihan. Hati Kaut bergetar hebat. Suatu firasat buruk muncul dalam pikirannya. Ini jebakan. Tebakannya benar. Ini memang sebuah perangkap. Mesin tempur super besar yang dikendarai oleh Xiaoli. Tampak luar hanyalah senjata perang yang kuat, namun sebenarnya merupakan sangkar penjebak raksasa. Tujuannya satu, untuk memancing Kaut datang dan mati di tempat itu. Pakaian dewa dapat berubah menjadi pakaian dan dikenakan pada tubuh mangsanya. Setelah itu, ia membakar seluruh kekuatan tubuh yang dipakainya. Begitu satu tubuh habis digunakan, ia akan membuangnya seperti abu sisa pembakaran, lalu berpindah ke tubuh baru. Xiaoli menatap Kaut, atau lebih tepatnya, menatap seragam putih megah yang dikenakan oleh pria itu. Itu adalah tubuh aslimu, bukan Kaut. Kaut terkejut besar. Saat ini, dia sadar sepenuhnya. Kemampuannya sudah terbongkar.
Puluhan ribu naga hitam melilit dan menyerangnya dari segala arah. Xiaoli berkata dengan datar, "Kemampuanmu memang unggul dalam pertarungan jarak panjang. Karena kamu mengonsumsi kekuatan hidup dari tubuh-tubuhan bahan bakar itu, kamu tak perlu khawatir tentang luka atau kehabisan energi. Kamu hanya perlu terus mengganti tubuh yang kamu kenakan, dan kamu bisa selalu bertarung dengan kekuatan penuh." Tapi di sini, ujarnya dingin, tidak ada siapapun yang bisa menjadi gantungan bajumu lagi. Sejak awal, di sekitar mesin raksasa itu, hanya ada Xiaoli, Qi Yukun, dan Chen Jiahao. Dan kecuali Kaut dapat mengalahkan Xiaoli secara langsung, ia mustahil bisa menyerang Qi Yukun maupun Chen Jiahao. Masalahnya, mesin tempur super besar ini memang dirancang sebagai kandang untuknya. Gerak! Naga-naga hitam itu panjang dan lentur. Ujung ekornya tetap berupa rantai, sementara bagian depan berbentuk kepala naga buas dengan cakar yang tajam. Mereka meraung, datang dari segala penjuru tanpa celah, mengepung Kaut rapat-rapat, lalu menerkamnya. Dalam hati Kaut muncul kepanikan. Bocornya rahasia kemampuan adalah hal yang sangat buruk bagi seorang manusia luar biasa. Terlebih lagi, bagi mereka yang kekuatannya sangat bergantung pada keanehan unik kemampuan mereka. Kebocoran seperti ini bisa menjadi bencana. Orang-orang seperti Zhang Yi dan Liang Yue, baik karena kemampuan gabungannya sangat kuat dan tanpa celah, atau karena kekuatannya seimbang dan stabil, tidak terlalu terpengaruh walau kemampuan mereka diketahui. Namun bagi orang seperti Kaut, atau seperti Hou Tu, yang kemampuan tertingginya sangat bergantung pada cara penggunaannya, rahasia yang terbongkar akan menjadi kelemahan fatal. Rantai-rantai itu melintas di udara, membuat Kaut tak punya kesempatan mendekat. Xiaoli langsung mengurungnya di dalam formasi rantai itu. Bahan rantai itu memang bukan logam tingkat tertinggi milik Yi, tetapi tetap merupakan material terbaik yang dimiliki Huaxu saat ini. Ditambah lagi dengan penguatan dari badai logam. Kekuatannya luar biasa. Tatapan Kaut menjadi dingin. Sial, informasiku bocor. Aku harus pergi dari tempat terkutuk ini. Membunuhku bukan hal mudah. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyatukan kedua tangannya. Sebuah bola energi kuat berkumpul di antara telapak tangannya. Tubuhnya mulai mengering, kulitnya menghitam. Kaut tidak pernah ragu untuk menguras habis bahan bakarnya sendiri. Cahaya energi menyilaukan terkumpul di telapak tangannya. Lalu sebuah tembakan bintang ilahi melesat ke arah yang dianggapnya paling lemah. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang, namun meski naga-naga hitam itu sempat terdistorsi oleh hantaman tersebut, tak satu pun dari mereka benar-benar hancur. Melihat itu, Xiaoli tersenyum tipis. "Kau tahu mengapa aku memilih rantai, bukan batang baja?" katanya dengan nada dingin. "Karena rantai bisa menyerap kekuatanmu dan pada saat yang sama, menahannya dengan sempurna." Ia mengangkat tangan kanannya. Di lengannya, meriam tangan yang melekat tiba-tiba membesar. Permukaannya berdenyut seperti makhluk hidup yang bernapas perlahan. Energi panas berpijar seperti magma, lalu ia menyalakan sebatang rokok dan menjepitnya di bibir. "Selama bahan bakar terus diganti, kau bisa bertarung tanpa henti. Tapi daya tahan saja tidak cukup. Ledakanmu terlalu lemah, dan itu kelemahan terbesarmu." Sambil berbicara, meriam di tangannya mulai menyerap energi secara gila-gilaan. Energi hitam berputar membentuk badai, menimbulkan pusaran tekanan besar di depannya. Aura menakutkan menyelimuti Kaut. Ia menggertakkan gigi, menatap tajam ke arah Xiaoli. Perhitungan yang bagus. Kini, ketika semuanya sudah terbongkar, tak perlu lagi bicara banyak. Tinggal bertarung sampai akhir. Kaut merapatkan kedua tangannya, mulai mengekstrak energi dari tubuhnya dalam jumlah besar. Tubuhnya semakin kering, mengeriput seperti mayat hidup. Energi yang dihasilkan dari tubuh seorang manusia luar biasa, tingkat delta ini cukup untuk membunuh bahkan seorang tingkat epsilon. Sambil menghindari serangan naga rantai hitam, Kaut menembakkan lagi satu bintang ilahi ke arah Xiaoli. Xiaoli tidak tinggal diam. Ia menembakkan meriam laser sederhana, namun diperkuat dengan badai logam. Kekuatannya pun mengerikan. Kedua serangan dahsyat itu bertabrakan di udara, menciptakan gumpalan energi besar yang tak stabil, menyapu ke segala arah.
Pada saat itulah, dari belakang Xiaolie, Dewa Perang Kutub Utara, Chen Jiahao, ikut menyerang. Tubuhnya sudah berubah menjadi sosok yang hampir tak bisa disebut manusia. Meriam daging raksasa dengan leher setebal kepalanya sendiri, memanjang hingga puluhan meter, tampak mengerikan. Kepalanya besar seperti telur raksasa, dan saat ia mendongak, rongga mulut hingga tenggorokannya membentuk jalur lurus sempurna. Energi terkumpul, lalu ditembakkan langsung ke arah Kaut. Boom! Semburan energi kuning menyala dari mulutnya. Cahaya keluar dari 7 lubang di wajahnya, membuatnya tampak seperti lentera labu di malam Halloween. Namun tembakan itu menembus ruang dan waktu dengan kecepatan mengerikan, langsung mengenai Kaut. Secara teori, kekuatan Chen Jiahao, meski luar biasa untuk tingkat Delta, tetap sulit melukai seorang tingkat Black Tank seperti Kaut. Namun kali ini, setelah pertarungannya dengan Xiaolie, tubuh Kaut sudah kelelahan. Energinya hampir habis akibat pakaian yang dipakainya sendiri. Serangan ini datang di saat yang paling tepat. Buah dari kerjasama dan keserasian antar 5 dewa perang yang telah bertahun-tahun bertarung bersama. Tembakan itu menghantam tubuh Kaut dengan keras. Tubuhnya diselimuti oleh pancaran sinar energi yang sangat besar. Tubuhnya yang sudah tidak mampu menahan beban itu pun langsung hancur dan terpecah di udara. Akibat serangan tersebut, tubuh Guyu berubah menjadi debu, sementara sebuah jubah berwarna biru kehijauan berputar dan melayang ke udara. Itulah wujud asli Kaut. Ia menggunakan orang lain sebagai bahan bakar. Ketika satu bahan bakar habis, ia hanya perlu menggantinya dengan yang baru, lalu bisa terus bertarung dengan penampilan sempurna. Ia segera menampakkan diri. Tubuhnya tampak seperti bayangan samar yang diselimuti oleh jubah biru itu. Serangan barusan jelas juga telah membuatnya terluka cukup parah. Namun itu bukan masalah paling rumit. Masalah sebenarnya adalah, di sekelilingnya, tak ada bahan baru yang bisa ia gunakan. Tanpa bahan bakar pengganti, kekuatannya akan berkurang drastis. Seekor naga hitam memblokir seluruh ruang di sekitarnya, tidak mengizinkannya pergi. Jika ia ingin menerobos rantai-rantai hitam itu, maka ia harus menanggung serangan dari 2 arah sekaligus, dari Xiaolie dan Chen Jiahao. Situasi seperti itu membuat Kaut berada dalam dilema. Pak! Xiaolie menepuk tangannya, lalu Kaut mengangkat tangan, membuat isyarat menantang duel. Ia mengundang Xiaolie untuk mendekat. Lanjutkan, ayo lanjutkan. Kau sudah kehabisan bahan bakar. Mau coba bertarung denganku? Kalau kau menang, kau bisa dapatkan bahan bakar yang luar biasa. Kaut menatap tajam ke arah Xiaolie, hatinya terasa berat. Namun dia tidak bodoh. Kekuatannya bergantung pada benda luar. Jika hanya mengandalkan tubuhnya sendiri, ia sama sekali tidak akan menang melawan lawan yang sudah bersiap penuh seperti Xiaolie. Karenanya, Kaut tersenyum sinis, bibirnya melengkung dalam tawa dingin. Jangan bilang, kau pikir aku datang tanpa persiapan? Kaut memang berdarah bangsawan, tapi hanya dari keluarga bangsawan yang sudah jatuh miskin. Selain gelar baron yang tak berharga, ia tak memiliki warisan apapun. Sejak kecil hidupnya sudah sangat sulit. Seringkali ia bahkan tak punya cukup makanan. Dari situlah ia mengembangkan kebiasaan aneh. Tidak pernah menyia-nyiakan makanan. Ia selalu membawa bekal di tubuhnya, di rumah, bahkan di koper perjalanannya. Kaut mengulurkan tangan dengan jari ramping berbalut sarung tangan biru kehijauan, lalu mengeluarkan sebuah gumpalan kecil berwarna sama dari sakunya. Xiaolie menatap dengan saksama dan terkejut melihat bahwa itu ternyata sosok kecil seperti manusia kadal, berbentuk seperti telur yang lembek. Itu apa? Bawahanku, jawab Kaut tenang, mendongak sedikit sambil memegang gumpalan yang masih menggeliat itu dengan 2 jarinya. Dan juga persediaan makananku. Begitu selesai bicara, ia langsung melemparkan gumpalan itu ke dalam mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Tubuhnya yang semula tipis, perlahan membesar dan mengeras dari dalam. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok besar yang gagah perkasa. Manusia kadal raksasa dengan otot padat dan aura ganas. Hanya saja, tatapan mata keji dan liciknya tetap menunjukkan bahwa itu masih Kaut.
Ia mengusap sudut bibirnya, seolah baru saja menikmati hidangan lezat. Makhluk yang baru ia telan itu adalah bawahannya sendiri. Hasil budidayanya yang penuh perhitungan, memiliki energi aneh dan tubuh kuat. Bahan bakar yang sempurna. Benar-benar bakat sejati. Baiklah, ayo lanjutkan pertarungan ini. Tapi kau pasti penasaran kan? Kira-kira berapa banyak lagi aku punya persediaan seperti ini? Katanya sambil tertawa dingin, menatap Xiaoli dengan wajah penuh ejekan. Itu rahasia. Kenapa tidak kau gunakan nyawamu untuk mencari tahu? Xiaoli hanya terkejut sesaat sebelum kembali tenang. Tak ada yang aneh. Begitulah perang. Begitulah kecerdikan makhluk hidup. Mana ada sesuatu yang bisa benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh tangan seseorang. Tidak peduli bagaimana akhirnya, yang kalah tetaplah kau. Di tangan Xiaoli, meriam besar yang digenggamnya tiba-tiba berubah bentuk, bergelombang, menggeliat, lalu sekejap kemudian menjelma menjadi seekor naga hitam buas yang melingkar di lengannya. Dari jauh tampak seolah naga itu berputar di bahu Xiaoli, menatap ganas ke arah Kaut. Kalau kau mati terlalu cepat, aku justru akan kecewa. Ucapannya bukan sekadar gaya. Ia tahu betul, seorang inhuman setingkat tank hitam tidak mungkin semudah itu dibunuh. Kalau harus bertarung lama, maka bertarunglah. Naga hitam mengaum keras, lalu menembakkan ledakan meriam ke arah Kaut. Di langit, puluhan ribu rantai naga hitam ikut melesat, menggulung dan menyerang Kaut dari segala arah. Sementara itu, dibandingkan dengan medan perang lain, Li Changming adalah yang kedua memasuki pertempuran. Kemampuannya tidak cocok untuk pertempuran besar, lebih sesuai untuk duel 1 lawan 1. Karena itu, di tahap awal ia hanya mengamati dengan tenang dari belakang, menunggu momen yang tepat. Kemampuannya tidak bisa langsung digunakan di awal. Bersembunyi di balik pasukan mesin, dengan santai menunggu jalannya perang, adalah pilihan paling bijaknya. Di saluran komunikasi, suara pertempuran dari berbagai lokasi terus terdengar. Li Changming hanya menekan gagang 2 pedang di pinggangnya, mengatur napas, menyimpan tenaga. 2 pasukan bertabrakan keras, meriam laser melesat di langit seperti meteor, membentuk lengkungan indah sebelum jatuh ke bumi. Pasukan mesin mengangkat perisai energi, menahan seluruh serangan pasukan Kekaisaran Wulan, lalu membalas dengan tembakan laser mereka sendiri. Bangsa Changyuan sangat memahami peperangan antar peradaban tingkat tinggi. Selama bisa menetralkan serangan energi lawan, mereka otomatis mengurangi kekuatan musuh hingga 1/3, bahkan setengahnya. Setelah itu, dengan daya tembak yang luar biasa, mereka menghujani medan perang dari jarak jauh, dan akhirnya membiarkan pasukan mesin yang tak tertandingi itu maju untuk menyapu bersih musuh dari jarak dekat. Perang yang awalnya seimbang, perlahan berpihak pada pasukan gabungan Huakshu. Lalu, barisan Kekaisaran Wulan mulai runtuh. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 20 menit. Bahkan kebanggaan terbesar mereka, Langit Baja, tidak mampu memberikan dukungan memadai karena kekurangan energi dan harus memusatkan pertahanan terhadap 3 kapal perang raksasa yang menyerang dari langit. Li Changming mengeluarkan sebuah wadah perak dari sakunya, membuka tutupnya dan meneguk sedikit isinya. Sudah lama ia tidak ikut perang antar negeri seperti ini. Ia merasa sedikit bersemangat. Dengan sedikit alkohol, adrenalin dan semangatnya pun menyala. Barisan musuh kini bagaikan tanggul sementara yang diterjang tsunami. Berguncang, nyaris roboh. Seharusnya, dia muncul sekarang. Gumam Li Changming pelan, menyeka bibirnya sambil menatap tajam ke arah medan perang, tidak melewatkan sedikit pun pergerakan. Di garis ini, Epsilon dari pihak lawan harus muncul. Jika dia tidak muncul, seluruh lini pertahanan mereka akan hancur, dan dia pasti akan dijatuhi pengadilan militer. Bahkan dieksekusi. Dan benar saja, seperti yang ia perkirakan, tepat ketika barisan Kekaisaran Wulan hampir runtuh, dari arah timur kota muncul kabut abu-abu pekat. Kabut itu meluap ke langit, seperti sekumpulan serangga yang beterbangan, lalu menyebar cepat ke seluruh medan perang. Kabut abu-abu dalam jumlah besar muncul dan kemudian menyelimuti seluruh medan perang pasukan gabungan negara Huakshu. Perisai energi yang mampu menahan serangan energi murni
sama sekali tidak bisa menghentikan kabut abu-abu itu. Mereka terus mengejar dan menutupi tubuh para prajurit. Dalam sekejap, tubuh baja dan tulang besi itu mulai membusuk, seolah-olah sedang lapuk dimakan waktu. Tubuh mereka perlahan-lahan meleleh, seperti manusia salju yang bertemu terik matahari, bagian demi bagian meleleh dan menghilang. Tanpa pola tertentu, tubuh mereka menjadi penuh lubang, seperti telah digerogoti koloni semut. Banyak makhluk mekanis lenyap dalam waktu tidak sampai 2 detik. Seluruh tubuh mereka terkorosi habis. Sementara itu, para prajurit elit Kekaisaran Wulan pun tidak bernasib lebih baik. Ketika kabut abu-abu itu mulai menggerogoti tubuh mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Mereka hanya merasakan baju tempur di tubuh mereka muncul bercak noda aneh. Sesaat kemudian, pakaian tempur berteknologi tinggi itu pun langsung terkikis dan berlubang. Dari munculnya noda hingga rasa sakit yang luar biasa di tubuh mereka, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 2 detik. Puh! Darah muncrat ke udara. Tubuh mereka terkorosi habis, seolah-olah ada miliaran semut yang menggigiti luka mereka, melahap kulit, menggerogoti daging, hingga akhirnya organ dalam pun hancur berkeping-keping. Rasa sakit seperti semut menggigit jantung membuat jeritan mereka bergema di seluruh medan perang. Ling Changi menyipitkan matanya. Pada saat itu, ia menekan gagang pedangnya dan melangkah perlahan menuju medan pertempuran. Melalui arah pergerakan kabut abu-abu, ia sudah dapat memastikan posisi sang musuh, seorang manusia super tingkat Epsilon. Namun Ling Changi tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Ia terlebih dahulu memberikan perintah kepada pasukan mekanik dan pasukan manusia super di sekelilingnya. Semua orang serang penuh ke arah pukul 2 tepat. Ling Changi sama sekali tidak memperdulikan para prajurit dan makhluk mekanik yang gugur. Sebagai seorang prajurit profesional dan mantan panglima tertinggi di wilayah besar, ia sangat paham bahwa dalam perang, untuk mendapatkan sesuatu, ada yang harus dikorbankan. Jika pengorbanan para prajurit bisa menuntunnya menuju kemenangan, maka itu adalah harga yang pantas dibayar. Di bawah perintahnya, pasukan mekanik segera berputar arah dan mulai berkumpul menuju sisi pukul 2, menerjang dengan kekuatan penuh. Pasukan manusia super negara Huaxu pun mengikuti di belakang mereka. Dengan pasukan mekanik menahan serangan di garis depan, tingkat kematian tentara manusia berhasil ditekan seminimal mungkin. Mereka datang ke sini dengan tekad bulat, tidak mengharapkan keselamatan. Sekalipun mereka mati, rakyat negara Huaxu akan selalu mengenang mereka. Itulah kesadaran seorang prajurit sejati. Ling Changi berjalan di belakang pasukan mekanik tanpa tergesa-gesa. Di layar helm perangnya terpampang data dalam jumlah besar, termasuk pandangan udara dari kapal perang raksasa di angkasa yang memberikan posisi musuh secara akurat. Ia sudah mempersempit lokasi manusia, super tingkat Epsilon itu. Musuh tidak menampakkan diri karena ia sadar akan keberadaan Ling Changi, tetapi tidak tahu siapa dia dan seberapa kuat kemampuannya. Namun Ling Changi sangat tahu siapa lawannya. Ia menekan gagang pedangnya. Aku adalah takdir itu sendiri. Ia adalah salah satu manusia super paling mematikan di wilayah Huaxu. Meskipun dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, ia tidak secepat Hou Tu atau Zhang Yi, namun dalam hal daya hancur murni, hampir tak ada yang bisa menandingi. Bahkan Zhang Yi sendiri enggan berduel melawannya dalam kondisi setara. Kemampuannya yang dapat mengabaikan segala bentuk pertahanan membuatnya benar-benar mengerikan. Karena itu, Yang Xin menugaskannya untuk menghadapi salah satu lawan paling berbahaya di antara para jenderal berzirah perak. Dengan keunggulan informasi, cukup satu tebasan darinya untuk mengakhiri pertempuran. Boom! 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 Api perang mengamuk. Di sepanjang garis depan yang luas, pertempuran sengit terjadi di setiap titik. Seluruh kota hancur, mayat hangus menumpuk di tanah, lalu kembali terhempas oleh ledakan berikutnya hingga menjadi potongan-potongan kecil. Pasukan Kekaisaran Wulan tidak mampu menahan serangan terfokus semacam itu. Dalam keadaan terdesak, kabut abu-abu raksasa kembali muncul dan menyebar luas, menelan pasukan mekanik. Pada saat musuh melancarkan serangan itu, Ling Changi juga bergerak. Mesin pendorong jet di punggungnya menyala, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang mengerikan.
Ia langsung menerobos ke bagian belakang medan perang Kekaisaran Wulan. Prajurit-prajurit Wulan yang melihat musuh bergerak dengan kecepatan luar biasa segera mengarahkan seluruh tembakan ke arahnya. Celang! Ling Changi menjentikkan ibu jarinya, membuka sarung pedang, lalu mengayunkan pedang dengan tangan kanannya. Kemampuannya, aku adalah takdir itu sendiri. Bukan memotong benda dengan bilah pedang, melainkan membuat partikel di jalur ayunannya terbelah dua dan menjauh dengan sendirinya. Bahkan senjata laser pun tak berani melanggar hukum itu. Sinar-sinar energi secara otomatis terbelah dua, melenceng ke sisi kiri dan kanan. Semua serangan gagal menembus jangkauan pedangnya. Dalam sekejap, ia telah menerobos barisan musuh. Darah berhamburan, bagai bunga merah di udara. Dalam satu tebasan, banyak prajurit manusia kadal terbelah dua. Potongan tubuhnya sangat rata, hingga organ dalam dan aliran darah di pembuluh yang terbelah pun terlihat jelas. Sendirian, ia menembus barisan dan menghancurkan formasi yang sudah goyah itu. Di tengah kerumunan, seekor manusia kadal raksasa berkulit abu-abu perak mendadak membuka mata, menatap tajam ke arah Ling Changi yang datang menyerang. Akhirnya kutemukan kau. Ling Changi tersenyum tipis. Saat ia mendarat, tubuh-tubuh kadal yang ia tebas di belakangnya baru jatuh berserakan. Ia telah melihat musuhnya, Dewa Serangga. Insek indeks kekuatan 28.000 poin. Sedangkan Kaisar Guchen. Ling Changi setelah menelan buah matahari dan menerima bimbingan langsung dari Raja Emas Kerajaan Biru Tua, memiliki indeks kekuatan 27.000 poin. Insek tampak terkejut bahwa musuhnya berani menyerbu ke jantung medan perang untuk melawannya langsung. Namun di matanya tidak ada sedikit pun rasa takut. Hanya kilatan ejekan terhadap seorang barbar. Sebelum kau tahu apa kekuatanku, datang menemuiku begini saja. Kau benar-benar mencari mati. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak ketika sudah menjadi musuh yang harus saling membunuh. Insek membuka mulutnya. Dari tenggorokannya muncul laras meriam dan seketika menembakkan tembakan energi yang luar biasa kuat ke arah Ling Changi. Ling Changi mencabut pedangnya. Sebagai orang yang hidup dari pedang, kecepatan ayunannya sudah mencapai puncak ekstrem, bahkan tidak kalah dari Liang Yue. Dengan satu tebasan yang presisi, ia membelah meriam energi itu menjadi dua bagian. Sesaat kemudian, tangan kirinya juga menarik pedang lain dari pinggang, lalu menyerang balik ke arah Insek. Insek sedikit terkejut oleh kemampuan Ling Changi, namun sama sekali tidak gentar. Seorang manusia super yang mengandalkan pedang, menurutnya, bukanlah lawan yang sepadan. Julukannya sebagai Dewa Serangga berasal dari tubuhnya yang telah dimodifikasi. Ia adalah cyborg dengan kekuatan tempur luar biasa. Setiap sel tubuhnya telah dipenuhi oleh nanomesin berbentuk serangga. Tak terhitung banyaknya nano serangga yang membentuk tubuhnya. Mereka memberinya kekuatan dahsyat, dan tidak peduli seberapa parah tubuhnya dihancurkan, ia tidak akan mati.